Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Handicrawl ingin mempresentasikan bisnis model kanvas dengan ide Handy Pro. Nah, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Next. Perkenalkan, saya Deputri Anastasia dengan NIM 12042110012. Di sini mengerjakan bagian customer segment dan juga cost structure. Perkenalkan, saya Jasmila Zuardi dengan NIM 12042110090. Di sini saya akan menjelaskan tentang key activities dan key resource. Perkenalkan, saya Dawana Risa Amelia dengan NIM 120421111. Di sini saya mengerjakan customer relationship dan juga channel. Nama saya Aziza Fitria Wibisono dengan NIM 1020624000142. Di sini saya mengerjakan tentang key partners. Baik, perkenalkan nama saya Gita Nasyawardani dengan NIM 1020624000034. Saya di sini mengerjakan value proposition sama revenue streams. Baik, ini adalah yel-yel dari kelompok kami. Mari kita menyanyikan yel-yelnya. Handy Girl, cepat, 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 tepat, tepat, mantap. mantap. Nah, yang pertama di sini ada blok satu, yaitu desirability, yaitu keinginan atau kebutuhan pasar. Next. Nah, di sini ada value proposition. Nah, pada value proposition ini adalah pernyataan nilai utama yang menjelaskan manfaat dan solusi yang ditawarkan kepada pelanggan. Tujuan utama dari value proposition ini yaitu untuk menarik perhatian pelanggan. Pada gambar di samping, yaitu adalah BMC dari value proposition-nya. Yang pertama, pemesanan tukang yang cepat dan mudah. Yang kedua, tersedia berbagai metode pembayaran seperti e-wallet, transfer, tunai, dan lain-lain. Yang ketiga, ada daftar tukang yang profesional dan terverifikasi dengan ulasan pelanggan. Nah, yang keempat, sistem pemesanan yang efisien. Berikutnya ada notifikasi real time dan customer support 24 jam. Yang terakhir ada rating dan review dari pelanggan yang membantu memilih tukang terpercaya. Baik, selanjutnya adalah customer relationship, yaitu hubungan dengan pelanggan, yang dimana ini bagaimana cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggannya. Nah, tujuannya ini untuk membangun loyalitas, retensi, dan juga kepuasan. Di sini untuk gambar yang di samping ini adalah customer relationship dari dari Handy Pro. Yang pertama adalah rating dan review dari pelanggan. Yang kedua customer support. Yang ketiga program loyalitas atau poin. Lalu yang terakhir diskon pada event-event tertentu. Boleh next. Lalu yang ketiga ini ada channel atau saluran distribusi, yaitu adalah bagaimana perusahaan menjangkau pelanggannya untuk menyampaikan proposisi nilai, bisa berupa saluran komunikasi, distribusi, ataupun penjualan. Lalu untuk gambar di samping ini merupakan channel dari Handy Pro. Yang pertama adalah mobile app itu sendiri, yaitu Handy Pro. Lalu yang kedua adalah media sosial, yaitu ada Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah iklan digital, yang itu berupa Google Ads dan juga Meta Ads. Selanjutnya terdapat customer segments atau segmentasi konsumen, merupakan kelompok pelanggan yang menjadi target utama dari bisnis kami dan menjadi dasar dalam menyusun strategi produk, pemasaran, dan juga layanan. Berikut merupakan customer segment dari Handy Pro. Yang pertama yaitu pemilik rumah, lalu selanjutnya pemilik bisnis atau properti, penyewa rumah atau kontrakan, dan yang terakhir anak muda atau remaja.
Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk blok 2 yaitu feasibility atau kelayakan operasional atau produksi. Boleh di next, Kak. Nah, jadi yang pertama ada blok pertama yaitu key partners. Key partners sendiri ini adalah pihak-pihak eksternal yang membantu kelancaran bisnis baik dalam hal operasional, efisiensi biaya maupun percepatan proses. Jadi di sini mereka itu memang bukan bagian dari tim internalnya, tetapi memiliki kontribusi besar dalam mendukung aktivitas utama, yaitu menekan biaya, mempercepat proses produksi, serta memperluas jangkauan pasar. Jadi, kerjasama dengan key partners ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan sendiri karena tidak semua kebutuhan bisnis dapat dipenuhi secara mandiri. Boleh dilihat untuk key partners gambar di samping yaitu tentang BMC aplikasi kita yaitu Handy Pro. Jadi yang pertama ada penyedia alat dan perlengkapan teknisi. Yang kedua ada mitra pembayaran digital seperti e-wallet, bank atau vintage yang mendukung kemudahan dan efisiensi sistem pembayaran. Yang ketiga ada agensi digital marketing. Yang keempat ada mitra teknisi atau jasa outsourcing tenaga kerja. Yang kelima ada penyedia infrastruktur digital atau cloud. Yang terakhir ada startup atau layanan sejenis untuk kolaborasi atau cross promosi. Untuk blok selanjutnya akan dijelaskan oleh tim saya. Baik, kemudian ada key activities, di mana key activities ini adalah aktivitas-aktivitas penting yang harus dilakukan oleh sebuah bisnis agar model bisnisnya berjalan dengan baik dan menghasilkan nilai bagi pelanggan. Yang dimana di sini adalah apa saja yang harus dilakukan setiap hari agar layanan perbaikan bisa berjalan dengan lancar, pelanggan puas, dan bisnis terus berkembang. Kemudian key activities pada eh, Handy Pro sendiri adalah layanan perbaikan barang atau reparasi barang, kemudian online marketing dan promosi layanan yang di mana promosi layanan ini dilakukan oleh tukang itu sendiri, kemudian pemantauan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, kemudian menerima dan menjadwalkan layanan. Selanjutnya yaitu key resources, di mana key resource adalah sumber daya utama yang dibutuhkan oleh bisnis untuk menjalankan aktivitas utamanya, memberikan nilai kepada pelanggan, dan menjaga kelangsungan operasional bisnis. Di mana di key resources ini sendiri adalah aplikasi atau platform digital, kemudian tim teknisi atau tukang terpercaya dan berkualitas, kemudian peralatan kerja teknisi seperti bor, obeng, alat listrik, dan lain-lain, kemudian ada koneksi internet, dan yang terakhir adalah sistem manajemen layanan yang di mana di sini adalah jadwal. Nah, jadwal di sini itu untuk mengatur dan mencatat waktu janji antara teknisi dan pelanggan. Kemudian untuk tracking ini adalah melacak status pesanan pelanggan. Nah, misalnya dijadwalkan atau sedang dikerjakan dan selesai. Dan juga bisa melacak lokasi teknisi secara real time jika terintegrasi dengan GPS. Kemudian untuk yang CRM ini sendiri, Customer Relationship Management, untuk menyimpan data pelanggan seperti nama, alamat, kemudian riwayat layanan, dan preferensi mereka, dan bisa membantu untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Nah, misalnya kirim ucapan terima kasih ataupun diskon loyalitas, kemudian follow up setelah layanan selesai untuk mengecek kepuasan pelanggan, kemudian bisa menganalisis kebiasaan pelanggan untuk strategi promosi untuk selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan blok 3 yaitu viability, kelayakan finansial atau bisnis. Boleh di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan revenue streams. Nah, revenue streams di sini adalah sumber pendapatan yang dihasilkan dari layanan jasa kepada pelanggan. Tujuan dari revenue stream yaitu mengetahui komponen utama keuangan, menyusun strategi pendapatan harga. Nah, di samping ada gambar yaitu revenue stream dari BMC bisnis kita yaitu Handy Pro. Yang pertama ada komisi dari tukang, kemudian yang kedua ada pendapatan iklan, yang terakhir ada biaya tambahan. Selanjutnya terdapat cost structure atau struktur biaya. Ini merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan key activities dari aplikasi yang Pro ini dan juga menghasilkan value proposition agar operasional bisnis efisien dan meminimalisir resiko kerugian.
Berikut merupakan cost struktur dari Handipro, yang pengeluaran utama tentunya dalam pembuatan aplikasi dan maintenance, lalu terdapat gaji dan operasional tim. Ini terbagi menjadi 3 tim, yaitu yang pertama marketing and sales, lalu yang kedua ada customer support, dan yang ketiga ada manajemen dan administrasi. Selanjutnya terdapat legalitas dan perizinan dari aplikasi kami, dan yang terakhir ada komisi atau intensif dari tukang. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Salam manis dari Handy Girl.